Hidayatullah Kalimantan Utara mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-61. Takbir! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di Kompleks Pesantren Hidayatullah Nunukan bersama dengan teman-teman dari Satuan Komunitas Hidayatullah. Mereka lagi melaksanakan kegiatan tahunan yang diberi nama Islamic Super Camp. Ini yang keberapa, Kak? Ini yang ketiga. Malam hari ini dalam suasana santai kita bincang-bincang sama teman-teman yang lagi camping. Nah, untuk perbincangan kita malam hari ini, kita akan mencoba mencari tahu tentang Satuan Komunitas Hidayatullah. Sebagian orang sudah dengar dan mungkin ada yang tidak mendapat referensi yang kuat. Apa itu Sako Hidayatullah? Dia seperti apa? Kemudian jaringannya ada di mana saja, begitu. Nah, boleh dijelaskan ke Kak Rahman, ya, Ustadz Rahman yang selama ini sudah berada di Sako Hidayatullah kurang lebih sejak 2001 ya. 2001 ya. Adanya Sako Hidayatullah. Mungkin kita dengarkan dulu dari beliau mengenai Sako Hidayatullah itu sendiri. Sekaligus opening dari beliau. Silakan Kak Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah syukurillah mabad. Yang kami hormati Kak Ramli dari Pusdiklatda Pramuka Kalimantan Utara. Yang kami hormati Kak Mulia dan Kak Ardiansyah, rekan-rekan bina damping dari Satuan Komunitas Pramuka Hidayatullah se-Kalimantan Utara yang berbahagia. Semoga kita semua pada malam hari ini dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kita semua malam ini di tengah-tengah kegiatan kita. Untuk yang kedua kalinya kami bersama rombongan datang bersilaturahmi dengan kita. Yang pertama ketika awal pembukaan kegiatan, yang kedua kali ini beliau kepingin bincang-bincang lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan kita semua. Gambaran singkat dari Satuan Komunitas Pramuka Hidayatullah bahwa bermula dari keresahan daripada pendiri pesantren Hidayatullah terkait dengan proses pendidikan dan pengkaderan generasi pelanjut agama bangsa dan negara ini. Kemudian karena memang menyadari usia mereka semakin tua, tentu saja akan berimbas kepada keterbatasan dan hal-hal yang menyertai dari usia mereka itu, sehingga lahirlah merancang sebuah format pendidikan pengkaderan khususnya bagi santri atau siswa di lingkungan pendidikan Hidayatullah yang awalnya dikenal dengan Pandu Hidayatullah pada tahun 2010. Ya, memang proses kegiatannya sudah berjalan, sampai kemudian pada tahun 2020 kemarin mencoba untuk bermetamorfosis ke Satuan Komunitas Pramuka, ya Pramuka Hidayatullah. Hingga Kak mohon izin
Memang kelihatannya tadi kita coba bincang-bincang dengan Bina Damping di Putri, tentu saja masih banyak kekurangannya, seperti apa yang telah mereka sampaikan tadi. Tentu juga nanti pada kesempatan ini sama kawan-kawan di Bina Damping di Putra, ya mungkin kita mencoba untuk mendengarkan dan menyerap bagaimana suka duka mereka selama melakukan kegiatan kepermukaan di Satuan Komunitas Hidayatullah ini. Ya, sehingga sebenarnya kegiatan sudah berjalan karena memang sudah 2 kali di internal Hidayatullah sudah melakukan jambore nasional. 2 kali. Sudah 2 kali. Yang pertama 2007, yang kedua 2019 Bang ya. 2019. Ya tentu saja dengan segala kekurangan itu ya. Jambore kedua itu dibuka langsung oleh Kak Warnas, tapi diwakil oleh Mas Pri. Ya di familiar di kami itu kampanye dengan Mas Pri. Kalau di Pramuka mungkin Kak Supriyadi, ya, Kak Supriya. Bermula dari itulah dia mulai masuk ke Satuan Komunitas Pramuka. Jadi ini event pertama yang kemudian warnanya itu lebih kepada pramuka Bang ya. Laman kepada pramuka. Ini event pertama nih. Jadi jambore wilayah pertama dan kedua itu masih murni kepanduan ya. Masih pandu. Kali ini yang ketiga ini sudah kita mengarah kepada Satuan Komunitas Pramuka itu sendiri. Sehingga harapan kami kepada Kak Ramli selaku Ketua Pusdiklat Daerah Pramuka Kalimantan Utara untuk ya mohon bimbingannya Kak. Bagaimana baiknya agar pramuka di Satuan Komunitas Hidayatullah ini kedepannya lebih baik lagi untuk menyiapkan generasi unggul dan generasi hebat untuk menatap masa depan Indonesia yang bermartabat. Tentu saja yang tadi ya, dengan program tadi masih sudah diingat kayak 5 program proses di Pramuka Hidayatullah itu. Ya, saya kira itu mungkin sebagai prolog saya. Selanjutnya kawan-kawan kita berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan beliau sebagai referensi beliau. Karena rencananya ini rencana saya sudah sampaikan ke Bang Sarif selaku Ketua Satuan Komunitas Nasional Hidayatullah, dan juga saya sudah sampaikan ke Kak Ramli terkait dengan pelaksanaan KMD mandiri. Artinya kalau kawan-kawan tidak bisa ikut KMD nasional ini, maka insya Allah mungkin kita agendakan untuk melaksanakan KM mandiri. Dan insya Allah beliau siap untuk membantu kita. Selanjutnya silakan kawan-kawan dari masing-masing daerah bisa berbagi informasi dengan beliau. Saya kira itu mungkin sebagai program saya. Terima kasih. Baik, untuk di amanah di Satuan Komunitas Pramuka Hidayatullah Kalimantan Utara, saya sendiri diamanahkan sebagai Ketua Sako Daerah Hidayatullah Kalimantan Utara, kemudian Bang Munsif sebagai Sekretaris. Oke. Ya, kemudian ini di samping kanan saya ini sebagai Bendahara. Kawan-kawan yang ini Bina Damping sekaligus pelatih di daerahnya masing-masing. Saya kira itu informasi. Baik kakak sekalian, pertama kemarin nanti Kak Rahman bisa mengulang nih. Ada 5 program Sako Hidayatullah ya Kak. Nah kita ulang aja nih Kak supaya lebih afdol nih. Saya mendapatkan poin itu di Sako Pramuka Hidayatullah. Ini ada sejalan dengan pengembangan kecerdasan di gerakan pramuka. Supaya lebih lengkapnya mungkin Kak Rahman bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai yang 5 tadi. Silakan Kak. Ya, baik. Untuk 5 program di Sako Pramuka Hidayatullah yang dikenal dengan 5 program pandu.
5 program. Ya, 5 program pandu. Oke. Yang pertama itu tarbiyah sakofiyah. Tarbiyah Ya, Sakofiyah. dia mengarah kepada pengetahuan intelektual. Sakofiyah. Oke. Yang kedua tarbiyah ruhiyah, dia mengarah kepada pembinaan mental spiritual. Ya. Yang ketiga tarbiyah jasadiyah, pada fisik dan jasmani. Kemudian yang keempat tarbiyah ijtimaiyah, itu sosial kemasyarakatan, dan tarbiyah qiyadiyah, itu kepemimpinan. Oke. Ya. Kalau saya mengartikan dalam harfiah Indonesianya ya, yang pertama berarti tadi pengetahuan, kemudian mental, spiritual ya, spiritual, pengetahuan, fisik dulu ya, fisik dulu, kemudian sosial, kemudian kepemimpinan. Oke, kita ulang supaya lengkap nih. Pengetahuan, kemudian mental spiritual, fisik, kemudian sosial dan kepemimpinan. Ya. Kakak, kalau yang disampaikan tadi itu, kalau di kepramukaan itu kita kenal dengan namanya pengembangan kecerdasan sensosif. Nah, kalau nanti kakak ada yang mengikuti kursus itu akan dibedah. Kita berharap nanti kalau ada kursus yang dilakukan oleh Sako Pramuka Hidayatullah secara mandiri, kita coba buat asesmen dulu kebutuhan yang akan digunakan di dalam Sako Hidayatullah. Jadi apa yang diprogramkan Hidayatullah itu, Sako Hidayatullah itu yang 5 poin tadi itu, kalau di gerakan pramuka atau di kepramukaan itu dikenal dengan namanya kecerdasan sensosif. Apa itu sensosif? Nah itu S yaitu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Itu dipendekkan dengan kata sensosif gitu. Nah, berarti nyambung kan Kak? Itulah itu nanti yang kita coba belajar banyak. Dia dijadikan dalam sebuah kurikulum. Kurikulum di kepramukaan itu yang kita ketahui kan SKU, SKK. SKU, SKK itulah kurikulumnya kepramukaan. Adik-adik mau latihan pakai SKU itu. Gitu. Yang ingin saya coba mendapat informasi dari kakak-kakak nih lah, mungkin punya latar belakang pernah pramuka kak, mungkin waktu sekolah dan sebagainya. Mungkin saya mulai dari mana nih kak? Ya, kamu ya. Pertama kali dilibatkan dalam Sako Pramuka Hidayatullah, mungkin juga jadi pembina ya, pembina yang hari-hari menangani adik-adik ya. Gitu. Apa yang kakak alami, yang kakak rasakan menjadi pembina hingga hari ini? Gitu. Mungkin bisa kita berbagi nih kak. Ini perasaan sama adik-adiknya atau secara organisasinya? Dari kacamata kakak nih, selama kakak berproses di Sako Pramuka Hidayatullah, mungkin ke adik-adiknya, mungkin ada hambatan, mungkin ada hal yang kakak rasakan susah untuk berkembang dan sebagainya. Baik. Dari kakak aja nih, menurut Baik, ya. pandangan kakak nih. Ada sedikit perbedaan. Dulu waktu saya sekolah ikut pramuka juga dulu. Iya, Dulu iya, belum iya. ada Sako Hidayatullah. Iya, iya. Kita ikut pramuka tuh zaman-zaman saya sekolah. Menarik karena kami dilatih untuk bagaimana disiplin. Itu pada intinya itu. Ya. Pada intinya jadi anak-anak yang disiplin kan, disiplin semuanya dan teratur hidupnya, bagaimana bisa mandiri, Ya. ya kan. Pada saat saya jadi pembina, kami jadi pembina semua di sini sekarang, Iya. seperti ada yang kurang. Oke. Ada ya. yang kurang, dan ini menarik karena kami sebagian besar ini komunitasnya ya bisa dibilang muslim. Kok kenapa anak-anak ini tidak diselipkan selain mandiri, selain kemudian dia jadi anak yang hidupnya teratur,
tapi bisa terjaga hidup pola islaminya. Nah, di Sako ini semua kegiatan pramuka itu kita ramu. Cuman dalam nuansa lebih islami. Ya kan? Pemisahan antar kegiatan putra dan putri. Kemudian kita bagaimana mengatur pola ibadahnya, ya kan? Kalau misalnya kita berbaris harus rapi, tapi apakah yakin anak-anak itu pada saat sholat bisa serapi itu? Ketika berbaris, sebagaimana tentara ketika dia sedang upacara barisnya lengkap, tapi apakah ketika sholat bisa seperti itu? Nah, itu kemudian yang agak kita tekankan di sini, ya kan? Bagaimana dia bisa tidak anak-anak pramuka ini dibangunkan jam 3 malam rutin? Sholat lain sebentar malam kan jam 3 malam rutin. Nah, itu ya ketika kami jadi anak pramuka dulu zaman sekolah tidak didapatkan. Nah, ini bagian-bagian kecilnya. Hanya saja kami juga terhambat dengan ilmu-ilmu yang secara umum dari luar, ya. Ya, kurangnya mungkin kita komunikasi atau kurang kita ketemu seperti ini, ya kan? Dan memang kita butuh pendampingan. Jadi ilmu-ilmu tentang kepramukaan itu sendiri tidak kita dapatkan di pondok seperti ini. Seperti misalnya yang tadi beliau sampaikan tadi, apa, skill bahasa-bahasa tentang pramuka, itu yang minim sekali dari kakak pembina-pembina yang ada di sini, tidak mengerti sama sekali tentang bahasa-bahasa itu. Nah, itu perlu pendampingan cukup, ya kan, cukup intens lah dari kakak-kakak di Kuarda, kakak-kakak di Kuarcap mungkin. Itu yang kami butuhkan sebenarnya. Yang itu yang ketika kami harus ikut lomba, misalnya Jambore Nasional, akhirnya kami ketika di sana tidak tahu apa-apa. Kalau itu tadi ya? Ya, itu kurang pengetahuan dasar-dasarnya itu ya. Dan mungkin kurang anunya ya. Dan mungkin ketika kakak-kakak dari Kuarcap tadi, ya kan, ada Kuarda tadi datang, hadir di pembukaan, tapi kurang mendampingi di kegiatan. Nah, harapan kami ke depannya ada juga hadir, ya kan, 1 materi, 2 materi, atau menjadi juri. Nah, itu penting, karena di sisi kami ini kan, ya ini para juri semua sebenarnya, ya kan, para juri, sementara kadang-kadang ada yang terlewatkan, apalagi yang kita nilai ini adik-adik kita sendiri. Cukuplah sudah itu nilainya, ya kan, sudah masuk akal lah, ya kan. Padahal dari sisi untuk tingkat Jambore Nasional, Jambore apa itu masih kurang sebenarnya. Dan itu perlu pendampingan, dan kedepannya harapan kami di pengurus Sako ini bisalah salah satu kayak tadi kan beliau sampaikan, bisa ada disisipkan para juri tadi itu sebagai juri, diutus misalnya para senior pramuka, kakak-kakak yang sudah lebih terlatih dari sekolah-sekolah luar, misalnya SMA negeri mana gitu kan, kakak-kakak pendamping ini mengirim mereka 1 orang 1-2 orang sebagai penilai. Nah, itu yang penting, dan itu di beberapa pondok-pondok kita ini setiap tahun juga melakukan jambore daerah misalnya, ya kan. Ini Super Camp ini tingkat Kaltara kan? Tingkat Kaltara. Tapi setiap tahun juga ada tingkat daerah. Oh, di masing-masing daerahnya. Jadi sebelum kita masuk ke tingkat Kaltara, kita ada tingkat daerah di masing-masing kabupaten. Nah, itu setelah itu baru ke sini. Dan itu bisa dikomunikasikan ke teman-teman di daerah-daerah supaya itu bisa masuk. Itu yang paling utama sih. Baik. Yang lain mungkin teman-teman nih, ya kita berbagi aja. Ya. Ini dari Malinau. Ya, coba yang dari Malinau, Kak. Nah, dari Malinau nih. Ini dari Juwata Laut Tarakan. Ya, semua lah, masing-masing nanti dari Malinau, dari Tarakan kita coba minta gambaran sementara yang Kakak rasakan nih. Nah, kalau Kakak di Malinau nih mengembangkan Sako Pramuka Hidayatullah di lingkungan apa namanya? Di lingkungan Hidayatullah. Nah, berbicara pramuka, sejauh ini Kakak dapatkan kendala tidak tuh? Ya, silakan. Kalau di kami sendiri, khusus di Malinau, ya, alhamdulillah sejauh ini kami juga banyak berkoordinasi dengan Kuarcap. Ya, dari semua aspek, karena kebetulan kami juga baru melaksanakan kegiatan KMD. Ya, yang diadakan oleh Kuarcap, dan setiap ada perkemahan kami juga ikut dari siaga, penggalang, dan penegak.
alhamdulillah kami coba ikut hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sejauh ini tapi sudah ada modal ya, sudah ikut KMD, berarti kakak sudah tidak ada kendala yang berhubungan dengan pengetahuan, karena walaupun tidak terlalu banyak ya, tetapi paling tidak dasarnya sudah dapat kan, tinggal pengembangan saja. Oke, Tarakan mana nih, Tarakan nih? Kakak Tarakan. Nah, ini ada Mana yang Tarakan nih? Ayo kak, Tarakan bagaimana? Watah. Ayo kak. Ya, agak ya supaya nanti kita di YouTube kakak dilihat nih. Ya, Kami mewakili dari Tarakan ya. berkaitan dengan Sako Hidayatullah ini. Gambaran umum dulu. Nah, kalau hambatan yang kami alami dan kami rasakan saat ini, nah itu pengetahuan secara global itu untuk di pramuka itu memang belum kami kuasai. Belum kami kuasai. Karena selama kami menjadi bina damping, kami hanya memberikan materi tentang materi-materi dasar yang berkaitan dengan pramuka. Sehingga itu yang kami ajarkan ke anak-anak kami, ke para santri kami. Kemudian selanjutnya, khususnya kami yang di Tarakan, ini tembusan ke Kuarcap. Kami yang di Tarakan ini memang sampai saat ini belum resmi untuk sakocap untuk di Tarakan, sehingga koordinasi kami atau berkaitan dengan yang khususnya ini Tarakan itu belum berjalan. Nah, dan kami juga punya target sebenarnya. Seharusnya sebelum kami mengadakan super camp di sini atau Jambil, seharusnya sudah berdiri sakocap di Tarakan. Mungkin berkaitan dengan kendala dan lain sebagainya, sehingga belum sempat kami untuk mengurusnya. Harapan kedepannya kalau di Tarakan sudah berdirinya sakocap, sehingga bisa bekerja sama. Oke, saya potong kak. Kalau dari aktivitas lapangan kakak nih di sana, ada tidak kendala yang menurut kakak nih, aduh rasanya saya nih ada kurang karena berpikir bagaimana ya caranya untuk mengembangkan gitu. Ada tidak terasa gitu kan? Kalau berkaitan hambatan jelas ada. Sebagaimana saya sampaikan tadi, karena selama ini kami hanya masih memberikan materi-materi dasar yang berkaitan dengan pramuka, sehingga materi yang kami berikan itu belum melebar atau belum luas. Itu berkaitan dengan kepramukaan, seperti Gitu itu ya. Oke, dari ini kak, Malino, mana ada Malino ya? Ini sudah Malino. Oh Malino, Bulungan, mana Bulungan? Bulungan, ayo kak. Ahli Bulungan. Ya. Ini senior di Bulungan. Ya, bagaimana? Bulungan nih. Bismillah. Jadi gambaran besar di Bulungan, alhamdulillah kalau tidak salah itu ketua Kuarcapnya itu adalah guru kami, guru yang pelatih yang Kak Ismail ya? Bukan? salah satu pengurusnya, Siapa ya? Bang Dullah. Kak Abdullah. Kak Abdullah. Ya, Nah, Abdullah. Oke. itu merupakan guru dan dia juga yang memegang langsung pramuka gugus depan Al-Fatih di Bulungan. Itu nama gudep di Bulungan. Kebetulan beliau ke Jakarta jadi tidak bisa menghadiri ini, ya kan. Jadi di Bulungan itu memang memadukan ya antara pramuka dan kepanduan. Jadi beliau
memang konsen di pramukanya, ya, memberikan materi-materi tentang pramuka. Nah, kami itu konsen di bagian kepanduannya, memberikan kolaborasi. Jadi memang mungkin pencapaiannya belum maksimal, belum maksimal, tapi kita menuju ke sana, seperti itu. Artinya dari segi pengajar dan lain sebagainya itu sudah tercukupi gitu, pengajar dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kendala secara pribadi, kakak berdinamika selama ini di pramuka, dalam arti di Sako Hidayatullah itu, apa yang kakak rasakan? Secara pribadi ya, di luar dari ada konteks tadi itu, Oh iya, ada Kak Abdullah dan sebagainya. Ini kita pribadinya nih. kalau dari saya pribadi, Bicara pramuka. kebetulan saya pramukanya setengah jalan, Ya, nggak melanjutkan terus ya. dari mana bawahnya itu, siaga terus Penggalang. penggalang penegak, nggak sampai, mungkin dari sampai yang penegak aja mungkin, ya, nggak sampai ke penggalang. Jadi dan juga jarang di murojaah, ya kan, dengan segala aktivitas, dengan kesibukan yang ada, sehingga materi-materi yang dulu kita pernah dapat kita lupa dan lain sebagainya, sehingga ya perlu memang penyegaran materi-materi lagi, sehingga itu bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita. Rahman, kakak dari teman-teman Sako Hidayatullah ya. Kalau saya mendengar dari informasi yang kakak sampaikan nih, sepertinya tidak terlalu sulit karena kakak punya modal, pernah pramuka sebelumnya, begitu kan? Apalagi yang dari Malino sudah KMD baru-baru nih. Nah, kalau saya coba buat gambaran dari yang kita perbincangkan ini, ada tidak yang kakak rasakan dari mana saya memulai dan dari mana saya harus mengakhiri? Ada tidak terasa begitu? Maksudnya saya ini menangani kepramukaan ini, apa yang saya memulai, kemudian kemana sebenarnya arahnya gitu? Ada tidak terasa begitu? Kalau Karusdi? Ya, terkadang sih ada. Ada. Ya. Boleh saja itu tidak tergambarkan kan, karena kakak berproses alami saja kan begitu. Mungkinkah ada kakak rasakan nih, saya pramuka ini di adik-adik, saya mau bawa kemana begitu? Ada tidak terpikir begitu? Atau dia mengalir saja tuh? Untuk sejauh ini ya terkadang kita mengalir, tapi memang untuk setiap waktu mungkin tidak menentu. Oh begitu ya? Ya, tiba-tiba kalau lagi jenuh, lagi apa, kadang ini kita mengarahkan kemana ini kan, ya wajar lah supaya. Ya, oke. Ya kenapa saya tanyakan begitu Kak? Karena umumnya banyak yang tidak berproses dengan baik karena dia tidak dibekali sesuatu yang berproses dengan baik begitu. Karena lebih banyak otodidak gitu, otodidak. Kalau ditanya apa yang kakak berikan, saya berikan itu berdasarkan apa yang saya pernah dapat dulu waktu saya pramuka, begitu kan? Gitu. Sedangkan pada saat kita jadi pembina, ternyata tanggung jawab kita bukan hanya memberi, tapi harus mencapai. Nah, capaian itulah yang kita coba cari supaya kita tahu dari mana kita mulai, dari mana kita akan akhiri gitu. Nah, fungsi-fungsi itulah nanti yang kita coba kembangkan kalau nanti kalau banyak yang belum memiliki kompetensi kemahiran, ya kalau di gerakan pramuka kan kemahiran tuh namanya KMD, KML gitu. Nah, tadi sudah kita coba bincang sama Kak Syarif ya, Kak Rahman, sama Kak Rahman. Mudah-mudahan nanti bisa ada KMD ke depan begitu. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Itu yang pertama tuh ya. Nanti
kita coba bantu bagaimana ke depan bisa terlaksana itu. Karena mau tidak mau, kalau itu tidak kita lakukan, pramuka tetap jalan. Tetapi untuk capaiannya itu kita tidak bisa ukur karena tidak tersistem dengan baik gitu kan. Nah itu yang mesti kita pahami. Apalagi menarik, tadi sudah disampaikan 5 programnya Sako Pramuka Hidayatullah sejalan dengan konsep yang ada di Gerakan Pramuka, disebut dengan sesosip itu tadi. Oke, berarti kakak yang ada di sini mungkin kakak saja yang baru KMD? Berdua? Ya. Malino juga? Oh, Malino, oke. Ya, Kasarun ya kemarin tuh. Itu yang pertama kak. Kemudian kita coba bincang-bincang lagi. Kan kakak pasti sering dengar itu yang namanya pramuka, kepramukaan, terus gerakan pramuka, gitu kan. Nah, ini coba kita berbagi. Walaupun ini nanti materinya KMD ini sebenarnya, tapi tidak salahnya karena kakak berproses, setelah ini berproses terus nih kan. Kalau menunggu KMD ya kalau cepat alhamdulillah Karaman. Tapi kalau dia ditunda setahun ke depan, berarti waktu menunggu ke sana ya lumayan juga panjang gitu. Ini saya berbagi aja ya, kita berbagi aja, mudah-mudahan ini ada keadaan yang kita dapatkan hari ini mungkin ada nilai tambahnya lah, kita bincang-bincang nih. Tadi sudah juga kita sampaikan di sebelumnya bahwa kalau kita bicara pramuka itu kan bicara orangnya tuh. Istilah pramuka itu orangnya sebenarnya gitu. Kalau kita bicara kepramukaan itu apanya tuh kak? Nah, kakak yang habis KMD nih masih baru nih kan, baru tahun lalu ya. Nah, kalau yang dapat KMD kemarin apa tuh? masih apa? Segar diingatan nih. Nah, kalau kakak dapat itu apa tuh kemarin? Oke, baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pramuka dan kepramukaan seperti itu ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, kalau pramuka itu adalah orangnya yang melaksanakan dan kepramukaan itu adalah organisasinya. Oke, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kemarin sempat kami ikuti untuk kegiatan KMD, memang banyak hal gitu ya, banyak hal yang memang sebelumnya kami belum pernah dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, memang saya pikir itu tidak cukup kalau hanya sekedar di KMD saja. Memang harus ada KML-nya. Seperti itu. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan, kita akan memulai dari mana dan nanti akhirnya di mana. Nah, itu kan berproses dari KMD kemudian ke KML. Nah, nanti ada tingkatan yang lebih lanjutnya seperti itu. Nah, paling tidak bicara pramuka, orang bicara kemana kita sudah ngerti kemana juga kan. Nah, itu intinya ke situ ya kak. Dasarnya. Nah, karena jangan sampai kita orang pramuka nanti orang bicara soal istilah-istilah kepramukaan, bicara mengenai kepramukaan, kita bingung apa orang bilang mau kemana nih. Nah itu paling tidak itulah gitu. Baik, tadi sudah kita bicara pramuka, itu ya berarti bicara orang. Ada 3 unsur yang penting itu sebenarnya untuk kita ketahui: pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka gitu. Karena ini kalau kakak tempatkan pada situasi yang berbeda dan tidak tepat tempatnya, pengertiannya berbeda gitu. Contoh, kakak berbicara adik-adik gitu, paham ya? Adik-adik, ayo kita belajar pramuka. Kan tidak mungkin kita bilang belajar pramuka. Kalau kita belajar pramuka, diharfiahkan tuh belajar orang. Kan pramuka itu orang kan, dipanggil diistilahkan orangnya. Jadi tidak tepat kalau kita bilang adik-adik mari kita belajar pramuka. Berarti yang pas itu apa kak? Mari kita belajar kepramukaan. Nah, kepramukaan itu ilmunya, pendidikannya, gitu, kegiatannya, gitu. Kan yang kita mau belajar itu pendidikannya kan. Gitu. Terus apa itu gerakan pramuka kan? Ini juga kita sering dengar kan kak? Gerakan pramuka itu yang mewadahi kita. Ya samalah dengan Hidayatullah nih. Sako itu berada di
yang memajungi itu adalah Hidayatullah kan. Nah, Hidayatullah itu gerakan pramukanya gitu. Begitu Kak ya? Nah, tadi kita kita arahkan sedikit kepramukaan itu pendidikannya. Yang kita ajari ke adik-adik itu gitu. Apa isinya di kepramukaan itu? Sumbernya dari kurikulum pramuka. Kurikulum kepramukaan, yaitu SKU dan SKK. Nah, kalau kita di sekolah formal kan ada kurikulumnya ya. Nah, kalau sekarang kan lagi dipakai tuh Merdeka, lagi yang digerakkan nih kan. Nah, kurikulum K13 pun masih ada yang pakai gitu kan, atau mungkin masih banyak yang pakai. Nah, saya tidak tahu kalau KTSP atau ada yang di sini di sekolah Hidayatullah kan biasa dia punya kurikulum sendiri tuh yang dikombain kan. Nah, itu banunya. Kurikulumnya begitu. Nah, 3 inilah pintu masuk untuk kita coba belajar. Oh, saya mau belajar pramuka nih. Mau belajar pramuka berarti saya mau belajar orangnya. Nah, berarti kita belajar yang tadi itu Kak. Bagaimana fisiknya, bagaimana pikirannya dia gitu kan. Kalau sudah kita bisa dalami itu, kegiatannya mengalir tuh. Mudah dia mengalir. Karena kita punya modal kan. Oh, saya mengembangkan ini karena nanti ke sini arahnya gitu. Nah, dulu juga saya begitu Kak. Awalnya kan ya alhamdulillah saya tidak putus. Dari Siaga sampai Pandega saya tidak putus. Nah, itu modal lah gitu. Kemudian berproses lagi di orang dewasa juga tidak putus. Sejak saya sekolah gitu. Nah, awalnya waktu jadi pembina awal tuh kita terbawa dengan emosional kita. Betul ya? Terbawa dengan emosional maksudnya, wah saya ini kan banyak tahu dengan pramuka nih. Mungkin Kakak rasakan tuh. Wah, dulu saya dapat ini, saya mau kasih ke adik-adik. Mungkin terasa tuh. Oh, saya dulu ada praktek bikin tali temali gitu. Saya kasih ke adik-adik. Muncul pertanyaan nih. Dulu saya dikasih itu untuk apa ya? Kan begitu tuh. Sekarang kita kasih lagi ke adik-adik. Itu belum dijawab tuh. Belum dijawab tuh. Saya kasih ke adik-adik itu untuk apa? Gitu. Mau diapain? Macam semapur lah ya. Dulu kita dapat semapur. Wah, karena kita ngerti dengan semapur, ngerti ABCD-nya dan sebagainya, kita hafal. Dengan emosional kita tuh, karena masih muda, gitu. Wah, kita mau kasih semua ke adik-adik. Itu bagus sebenarnya. Tapi pada saat kita sudah jadi pembina, persoalannya kita mau capainya untuk apa? Itu kan persoalannya kalau pembina sekarang. Kalau adik-adik macam kita dulu masih pramuka Siaga sampai Pandega itu kesana yang penting kita aktif, kita bisa berkumpul sama teman, kan begitu ya. Tapi kalau sudah jadi pembina nggak bisa kita begitu, karena ada tanggung jawab kita nih. Mungkin tanggung jawab ke kepala sekolah, ke orang tua, kan gitu, orang tuanya anak gitu. Nah, itulah kita perlu kursus sebenarnya. Di situ intinya kita perlu kursus, karena di kursus lah kita bisa dapat semua yang kita cara menilainya adik-adik, kan begitu. Nah, di situ juga kita cara praktek membina dan sebagainya. Nah, menariknya itu kalau kalau di kursus ini cerita pengalaman ya, mungkin kakak rasakan tuh kemarin. Ada praktek membina kemarin dapat, gitu. Audiensnya siapa tuh kemarin? Berhadapan dengan siapa tuh praktek membinanya? Oh begitu, langsung berhadapan. Ya, kalau di guru ya kan namanya apa? Micro teaching kan. Ya. Itu menarik, yang begitu itu menarik tuh. Nah, modalnya nanti setelah dapat itu enak sudah di peserta didik kan. Begitu. Jadi itu sebenarnya Kak yang kita harus dalami dari situ intinya. Nah, mungkin ada pengalaman dari kakak nih. Kalau dari Bulungan ada pengalaman nih mengenai pengembangan adik-adik itu enggak? Pengembangan bagaimana maksudnya? Kakak ingin mengembangkan sesuatu tetapi kakak tidak punya referensi yang kuat. Ya, jadi sebenarnya kendalanya di sini karena latar belakang ya. Ya. Latar belakang kepala pendampingnya.
Ya. Ada yang memang baru lulusan dari santri, ada para pendampingnya rata-rata kepala kayak beliau kayak gini merangkap sebagai kepala sekolah. Oh, per sekolah ya? Kepala sekolah ya kan, Ya, ya, kepala ya. sekolah. Kami kan kepala sekolah. Jadi seharusnya jadi mabigus, jadi pendamping. Ya. Nah, yang kedua tadi tuh yang paling utama tadi itu karena tidak pernah ikuti dari tahapannya sampai kemudian dari penegak ya kan ke atas terus kan pandeganya, karena mungkin bahkan ada yang sampai cuman pernah ikut waktu SD aja mungkin, karena di pondok waktu dia lulus waktu SD ikut pramuka, masuk SMP masukkan di pondoknya ada pramuka. Nah, kan gitu. Tapi kemudian diangkat jadi kepala sekolah ketika selesai kuliah, mau tidak mau harus ngerti pramuka. Nah, gitu. Istilah-istilah itu yang tentang kepramukaan tadi itu, yang itu banyak akhirnya kemudian tidak kita ketahui ya. Ini saja awalnya kita bukan Islamic Super Camp. Awalnya jambore wilayah ya. Awalnya kita tuh sempat jambore wilayah. Kemudian Kak Sarip Daryono itu sampaikan ke kami jangan pakai itu karena itu untuk penegak ya kan. Nah, kemudian akhirnya kita coba ramu ya kan. Akhirnya ketemulah ini setelah disepakati rapat besar Kaltara Islamic Super Camp. Sementara kita belum susun ini, yang supernya di mana? Kita jual Super Camp ini, yang supernya di mana? Kita belum tahu juga. Nah, jadi jadi ini boleh, kita mau ramu. Boleh kita artikan super berarti besar kan? Ya. Makanya jadi yang kemudian ke depannya ini selain di KMD tadi, mungkin ada khusus-khusus tadi ya. Mungkin yang butuh pendampingan kita lebih itu komunikasi kayak tadi langsung ke beliau ini secara rutin supaya beliau bisa turunkan ke kita semua ya kan. Jadi dari Kuarcapnya misalnya kan lebih intens untuk komunikasi dengan beliau terkait, jadi supaya beliau juga bisa komunikasikan tentang kegiatan seperti ini, batasan pramukanya seperti apa. Jangan sampai kami bikin kegiatan pramuka ternyata isinya totalitas kepesantrenan ya kan, berbau kepesantrenan, dan jangan sampai tidak tercapai target-target rencana untuk pembinaan anak adik-adik kita ya kan. Justru kita lebih banyak kegiatannya yang ya ini misalnya pioneering ya kan, baris berbaris, sementara target-target kayak kemandiriannya itu seperti apa sih.